terlempar dari room ya? Ya, baik. Nanti dimasukkan kembali. Ini Mas Hendro barusan mengirimkan kembali di grup WA kita di rapor penilaian angkatan 9, file materi PPT RTL dan contoh format RTL serta naskah RTL. Silakan Bapak dan Ibu nanti bisa dibuka, kemudian dipelajari, disesuaikan dengan kondisi Bapak dan Ibu. Nanti RTL ini akan kita bahas di sesi sore setelah istirahat siang ya Bapak dan Ibu. Dan nanti kami berharap ada yang bisa Bapak dan Ibu paparkan perwakilan saja, mungkin Kota Sorong, Kabupaten Sorong, atau mana, LPMP juga boleh. Karena dari tadi kami belum mendengar suara dari teman-teman LPMP. Mohon izin, apakah LPMP masih bergabung dengan kita? Ibu Lucy? Ibu Lucy, boleh raise hand Ibu Lucy? Oh, baik. Mungkin kendala jaringan. Baik. Bu Winarni, pada Ibu, kita mulai pukul 10:10 ya saat ini. Kita punya waktu 60 menit total ya Bu, mohon maaf. Siap. Untuk menyampaikan materi PJOK sampai dengan pukul 11:10. Tapi mohon izin nanti 15 menit sebelumnya, yaitu pukul 11 ya Bu. Ya. Kita berikan kesempatan kepada para peserta kita untuk diskusi, sharing dengan Ibu Win terkait dengan PJOK. Ya, kepada Ibu Dr. Sri Winarni kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih Mbak Sri. Masih semangat Mbak Sri? Mana Masih, coba? Bu. Oh masih. Ya, oke. Teman-teman dari mana ini? Kabupaten Sorong, mana lagi ya? Ini Papua Ini timur Barat semua dan ya? Maluku, iya. Papua Oh Barat. iya, Maluku. Di Oke. sini ada Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Manokwari, kemudian Maibrat, kemudian ada dari Raja Ampat, ada dari jauh-jauh nih. Tuni, ada Sorong Selatan, ada Fakfak, ada Kaimana, ada Tual, kemudian iya, Mbak Sri. Mudah-mudahan ya Kepulauan Buru. Oh iya. Jauh-jauh. Daerah bagian timur ada juga. Ya. Bagian timur ada. Iya. Ya, Bapak Ibu, salam kenal. Saya Bu Win. Nah, mudah-mudahan hari ini akan membawa manfaat untuk kita semua. Saya bisa belajar banyak dari Bapak Ibu semua dan mudah-mudahan ada walaupun sedikit yang bisa dipelajari dari apa yang kita sharingkan. Begitu ya, Bapak Ibu. Masih ini siang hari sudah minum ya, sudah minum. Kalau makan jangan dulu deh, nanti tambah ngantuk. Minum dulu aja ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kami mati-mati di sini. Ya, saya akan melanjutkan terkait dengan penyusunan bahan ajar, tetapi yang menjadi contoh adalah mapel PJOK Bapak Ibu ya. Di mapel PJOK, mohon izin saya sharing dulu. Ini. Ya, kita di mapel PJOK Bapak Ibu. Mapel PJOK mengambilnya apa sih? Oh, contohnya terkait dengan aktivitas kebugaran jasmani ini yang sebagai inspirasi untuk membuat bahan ajar Bapak Ibu. Tadi bahan ajar itu akan kalau bentuknya modul, maka bahan ajar itu harus lengkap ya Bapak Ibu, mulai dari tujuan sampai dengan umpan balik assessment, bahkan itu di umpan baliknya ada kata kunci ya, kunci jawaban sampai pembahasan. Nah, dilengkapi juga dengan materi ajarnya, begitu. Ada penugasan-penugasannya, kemudian ada juga terkait dengan petunjuk ya, petunjuk. Nah, ini pentingnya bahan ajar yang lengkap itu untuk mendampingi peserta didik kayak itu, Pak.
ya. Jadi bahan ajar itu berfungsi sebagai guru, pengganti guru ada di samping siswa yang belajar mandiri begitu. Nah, ini mudah-mudahan dengan inspirasi ini Bapak Ibu guru nanti terutama ini karena dari Dinas Pendidikan dan Pengawas Sekolah bisa meneruskan ketika mendampingi para guru di sekolah ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu di aktivitas kebugaran ini kan hanya satu unit ya, satu unit atau satu modul ini hanya untuk membahas kebugaran jasmani saja. Nah, KD-nya ada pasangan KD untuk kelas 7 ini Bapak Ibu, terkait dengan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, mulai dari pemahamannya sampai dengan bagaimana mempraktekannya serta mengukur kebugaran jasmani. Ini di kompetensi dasarnya. Sehingga Bapak Ibu nanti dari KD ini dikembangkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang dibuat pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Bagaimana caranya kita menetapkan? Ya, kalau saya memudahkannya begini, jadi dari aktivitas kebugaran yang tadi sudah ditetapkan, saya buat ada 3 materi pokok sebenarnya di situ, yang dibahas ketika kita belajar tentang kebugaran jasmani. Maka yang pertama kita belajar tentang konsep, prinsip, dan manfaat kebugaran jasmani. Yang kedua komponen kebugaran jasmani, cara memperoleh dan mengukurnya, serta yang terakhir ini praktek tes kebugaran jasmani itu sendiri. Sehingga ketika saya membuat bahan ajar, saya buat menjadi tiga pembelajaran, yaitu pembelajaran 1 nanti terkait dengan ini konsep, bagian kedua terkait dengan komponen, pembelajaran ketiga terkait dengan tes kebugaran jasmaninya. Itu ketika kita mengembangkan. Ini secara umum seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tadi bahan ajar yang kita siapkan itu tadi sudah ada di penjelasan lebih dulu mungkin dengan Pak Dadi tadi ya. Kalau cetak seperti apa saja begitu kalau mencetak. Nah, yang kita buat ini adalah bahan ajar cetak. Ini bahan ajar cetak. Kemudian susunan komponen bahan ajarnya sudah saya siapkan. Tadi kalau bentuknya ini mirip apa Bapak Ibu? Kalau dari komponen bahan ajar menurut Bapak Ibu ini lebih cenderung ke bahan ajar apa namanya? LK? Modul? Atau buku? Menurut Bapak Ibu ini lebih cenderung ke apa? Kalau melihat dari sistematika atau komponen dari isi bahan ajarnya, mendekati ke apa? Suaranya tidak jelas. Ya, Bapak Ibu nanti bisa kalau melihat contohnya dipersepsikan ini masuk ke bahan ajar apa begitu ya. Nah, dari Oke, jadi kita ketika mengembangkan bahan ajar itu sendiri, di tujuan pembelajaran, tadi sudah saya jelaskan, nanti akan diuraikan atau dijelaskan pada setiap pertemuan atau per tema. Tadi di pembelajaran 1, maka ada tujuan pembelajarannya. Di pembelajaran 2, ada tujuan pembelajarannya. Seperti itu, dibuat setiap pertemuan. Kemudian ada informasi terkait dengan peran guru. Bapak Ibu ini sebagai petunjuk ya, petunjuk tambahan ini wajib. Kenapa? Karena ketika modul itu sebagai pengganti guru di rumah dalam belajar mandiri, maka modul itu harus komunikatif. Nah, di situ peran gurunya apa? Peran gurunya apa? Nah, itu harus dituliskan secara jelas, spesifik, dan operasional. Kemudian yang penting lagi juga informasi peran orang tua. Nanti kita lihat contohnya ya, peran orang tua itu seperti apa. Mungkin langsung kita ngelihat ke ini contohnya Bapak Ibu. Di unit aktivitas kebugaran jasmani, nah ini diawali dengan pembelajaran 1 tadi tentang konsep, prinsip, dan manfaatnya. Bapak Ibu lihat, dituliskan tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran 1 itu untuk apa? Nah, Bapak Ibu bisa melihat komunikasi bahasanya ya.
Nah, di sini masih pakai kamu. Teman Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan kata apa? Ananda gitu. Siswa-siswa atau peserta didik lebih enak pakai apa kalau di rumah kan si buku ini kan untuk perorangan ya, si peserta didik yang perorangan. Ya, kalau di buku lain menggunakan Ananda, misalnya setelah melakukan pembelajaran 1, Ananda diharapkan memiliki pengetahuan tentang konsep, prinsip, komponen, dan manfaat kebugaran jasmani, serta terjaga kebugaran jasmaninya. Ini cukup jelas ya Bapak Ibu, komunikatif dan menggantikan posisi guru itu di situ. Seakan guru ada di situ. Nah, di sini kita tadi ada yang peran guru dan peran orang tua dituliskan Bapak Ibu. Jadi peran guru dalam penggunaan modul itu apa? Ya, peran guru ini dituliskan memfasilitasi bahan ajarnya, kemudian memfasilitasi siswa berupa instruksi pembelajaran, merespon setiap permasalahan kesulitan pembelajaran baik dalam menggunakan unit bahan ajar ini maupun pertanyaan yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan cara apa nanti harus dituliskan di sini ya. Jadi memfasilitasi baik offline maupun online. Ini peran gurunya. Bagaimana dengan peran orang tua? Dituliskan. Jadi dalam modul ini peran orang tua apa? Di situ misalnya contohnya memfasilitasi putra-putrinya dalam penggunaan bahan, alat, media, dan sumber belajar baik offline maupun online yang mendukung pembelajaran menggunakan bahan ajar unit ini. Dan seterusnya. Ditulis di sini Bapak Ibu. Oke ya, cukup jelas di peran orang tua. Nah, kita lanjutkan lagi ini Bapak Ibu terkait dengan aktivitas pembelajaran dan umpan balik di sini. Jadi aktivitas pembelajaran akan berupa pengalaman belajar, ya, pengalaman, experience, pengalaman pelayanan diciptakan oleh guru untuk peserta didik menguasai sebuah kompetensi tertentu di situ. Misalnya tadi terkait dengan pengetahuannya tentang manfaat kebugaran jasmani begitu. Nah, itu disajikan dengan bahasa yang komunikatif. Disediakan materi pendukungnya. Jadi harus ada materi di situ. Bagaimana siswa akan belajar kalau di modul itu nggak ada? Ya, berarti dia butuh pendukung lainnya. Misalnya kalau di situ materi tidak diuraikan secara jelas, maka peserta didik bisa membaca gitu, bisa membaca buku siswa boleh. Buku siswa sebagai sumber belajar digunakan di situ, sebagai pendamping boleh, karena buku siswa ada di situ. Tapi diupayakan, kalau ini sebuah modul, maka di dalam modul itu materinya setidaknya sudah bisa menjawab, gitu. Bisa menjawab tujuan atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan, begitu ya. Jadi begitu untuk materinya. Kemudian mengikuti langkah-langkah pembelajaran dalam model pembelajaran yang telah ditentukan. Pada kasus ini di modul saya banyak menggunakan pembelajaran saintifik. Maka langkah-langkahnya akan mengikuti, jadi di aktivitas pembelajarannya akan mengikuti langkah-langkah pada pembelajaran saintifik. Ada dia mengamati, ada dia melakukan diskusi begitu dan seterusnya. Nah, kemudian mengalir dari kegiatan yang sangat terbimbing sampai kegiatan yang mandiri. Dan jangan lupa juga di aktivitas itu merupakan urut-urutan. Jadi dari mudah, sistematis, dari mudah yang ke yang sukar, dari yang mudah ke yang sederhana ke kompleks, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, aktivitas 1 sampai dengan aktivitas berikutnya itu adalah meningkat faktor kesulitannya. Jangan sampai ujuk-ujuk sudah langsung sulit gitu ya. Jadi aktivitasnya seperti itu. Meskipun nanti tetap aktivitas itu mengikuti sintak dari model yang Bapak Ibu gunakan ketika memilih strategi. Aku mau menggunakan strategi apa sih ya, modelnya apa begitu, medianya apa, itu akan menentukan gitu, atau menentukan langkah-langkahnya ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian ada penilaian formatif dan umpan balik, bahwa penilaian formatif itu bisa dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir pertemuan ya. Nanti di bahan ajar itu akan terlihat di mana ada penilaian formatif. Apakah harus selalu dilakukan penilaian formatif? Kemudian ada rangkuman dalam bentuk
infografis agar siswa mengkonstruk rangkumannya sendiri, itu bisa. Jadi kalau saya biasanya kalau merangkum, biasanya peserta didik saya kasih sebuah matrik gitu ya, format yang isiannya meringkas dari apa yang sudah kita belajari selama menggunakan modul itu. Misalnya tadi terkait dengan konsep kebugaran, terkait dengan manfaat kebugaran, komponen kebugaran, begitu ya. Bagaimana cara memperoleh kebugaran itu dibuatkan sebuah matrik untuk bisa dirangkum oleh peserta didik. Sehingga merangkum secara mandiri, bisa dengan mandiri. Kemudian ada refleksi. Nah, di sini refleksi digunakan aktivitas dengan tampilan yang menarik gitu ya, refleksinya. Coba nanti kita cek seperti apa refleksinya. Kemudian kita juga di dalam bahan ajar ini ada asesmennya. Di akhir unit disediakan umpan balik dalam bentuk kunci jawaban dan pembahasan. Ini untuk komponennya. Lalu kalau terkait dengan bagaimana saya mengembangkannya, Bapak Ibu tadi sudah di awal saya menyampaikan untuk contohnya ini adalah di kebugaran dengan 3 tema ini dan dibelajarkan dalam tiga pembelajaran 1, 2, 3 seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika kita menciptakan aktivitas di dalam pembelajaran 1, 2, dan 3, Bapak Ibu jangan lupa bahwa ketika kita membuat sebuah aktivitas, hendaknya kita mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter. Masih ingat Bapak Ibu tadi di bahan ajar itu? Ya, masih harus mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter. Di mana? Caranya bagaimana kita mengintegrasikan PPK-nya itu? Nah, Bapak Ibu lihat, di sini kita bisa melihat mengintegrasikannya melalui apa? Perintah atau instruksi pada aktivitas pembelajaran. Jadi instruksinya. Kemudian bisa pada konten, pada teks-teks yang digunakan, pada isi, bisa ada gambar juga. Kemudian bisa melalui aktivitas siswa pada proses pembelajaran. Proses pembelajarannya itu sendiri. Itu bisa namanya tidak tersirat gitu ya. Tidak tersurat. Nah, ini contohnya, contoh aktivitas pembelajaran yang pada menggunakan instruksi, ini aktivitas pembelajaran. Instruksi pada aktivitas pembelajaran yang mengintegrasikan PPK. Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah ini, kondisi belajar dari rumah, jangan sampai membuat kalian, misalnya kalau kamu itu bahasanya terserah Bapak Ibu mau pakai apa, membuat kamu malas bangun pagi dan beraktivitas. Kira-kira ada integrasi karakter di sini Bapak Ibu? Ada ya? Nah, di sini ada, ya, itu perintah, tetapi di situ mengintegrasikan karakter. Jangan lupa berdoa sebelum mulai pembelajaran. Ini mengintegrasikan karakter. Ketika kita memerintahkan, kumpulkan LKPD tepat waktu. Nah, ada integrasi karakternya di situ. Kemudian ada juga misalnya, setelah semua selesai, segeralah mencuci tangan, berganti pakaian, dan beristirahat. Sebuah instruksi, tetapi ini instruksi aktivitas pembelajaran, tapi mengintegrasikan PPK. Ya, jelas ya Bapak Ibu, tetap mengintegrasikan PPK. Oke. Nah, berikutnya ini di konten. Nah, kita lihat ternyata konten gambar secara tidak langsung tersurat ini yang namanya ya Bapak Ibu. Apa? Gambar seperti ini menyiratkan si peserta didik itu harus bekerja sama. Kalau tidak memberitahu, ayo maju, mundur, nggak diperintahkan berkomunikasi, nggak ada komunikasi, ini akan tarik-tarikan nanti. Gitu. Jadi harus ada kerjasama ketika melakukan aktivitas seperti ini. Tersurat Bapak Ibu, ada kerjasama di situ. Ini dalam sebuah konten gambar, ya, Bapak Ibu bisa menuliskan juga untuk mengintegrasikan karakter. Tapi tanpa ditulis pun di sini para peserta didik pasti akan berkomunikasi agar bisa melakukan gerakan ini dengan benar. Termasuk ini Bapak Ibu, tersirat ada unsur kepercayaan diri. Coba tidak Bapak Bu. Bapak Ibu kalau melakukan skipping menggunakan lompat tali begini, kira-kira
ada perasaan takut, keserimpet, atau kena tali, bundet gitu ya? Ada nggak? Ada kan? Nah, di situ butuh kepercayaan diri untuk bisa melakukan lompat tali. Saya bisa melompati, tidak akan jatuh, ya, tidak keserimpet. Itu di sini ini. Jadi konten pada gambar itu bisa menyiratkan sebuah integrasi karakter. Nah, kemudian ada juga di dalam proses pembelajaran. Ini dalam proses pembelajaran kita benar-benar membuat atau memfasilitasi si peserta didik itu untuk melakukan memiliki kepercayaan diri dengan aktivitas pengukuran kebugaran. Itu dia mampu melakukan pengukuran kebugaran, itu akan memiliki kepercayaan diri. Apalagi nanti melalui latihan-latihan begitu ya, akhirnya dia memiliki badan yang baik, tidak overweight misalnya, maka dia akan memiliki unsur kepercayaan diri. Tapi secara langsung dia mampu melakukan pengukuran kebugaran jasmani, itu sudah ada unsur kepercayaan diri. Bagaimana dengan kejujuran Bapak Ibu? Ini benar-benar dalam sebuah proses pembelajaran di setting. Jadi kita by setting merencanakan si peserta didik ini memiliki sifat jujur, kejujuran. Nah, di sini ada sebuah matrik atau form yang harus diisi oleh peserta didik yang memaksa si peserta didik itu untuk melakukannya atau menuliskannya dengan jujur. Nah, di sini misalnya contoh kalimatnya, berapa kali dan berapa lama kamu dapat melakukan bentuk-bentuk latihan daya tahan otot, loncat tali, tari menarik tas tali, berjalan dengan kedua tangan berpasangan, dan naik turun bangku. Ini ada perintah berapa kali dan berapa lama. Itu mereka disuruh jujur. Jadi ini disetting, dipaksakan, dibiasakan, dan dibelajarkan mereka untuk menuliskan secara jujur, begitu. Nah ini. Kemudian bagaimana dengan integrasi literasi? Ya, jadi aktivitas-aktivitas pembelajaran yang dibuat dalam bahan ajar itu disarankan untuk mengintegrasikan literasi, Bapak Ibu. Melalui apa? Melalui tugas-tugas, ya, tugas-tugas pada aktivitas pembelajarannya. Ya. Kemudian penerapan strategi literasi di dalam pembelajaran, strategi literasi menggunakan penulisan infografis, ya, menggunakan tabel, menggunakan gambar, itu bisa mengintegrasikan literasi. Kita lihat contoh di sini, contoh di mapel PJOK. Nah, ini. Setelah kamu menulis rencana latihan untuk memperoleh kebugaran jasmani, silahkan baca. Berarti di sini ada literasi teks, ya, Bapak Ibu. Jadi si peserta didik itu tadi dia mencari bahan sendiri dulu, membuat sebuah perencanaan berdasarkan persepsinya sendiri dulu, kemudian diminta mengkonfirmasi dengan membaca teks. Silahkan baca penjelasan berikut ini supaya kamu memahami prinsip latihan untuk mendapatkan kebugaran jasmani. Nanti di dalam bahan ajarnya ada sebuah teks materi yang menginformasikan tentang prinsip latihan untuk mendapatkan kebugaran jasmani. Nah, ini sudah mengintegrasikan literasi dalam sebuah proses ini ya. Ini literasi teks. Kita lihat contoh yang lain Bapak Ibu. Ya, ini sudah menggunakan strategi literasi. Ini ada dibuatkan tabelnya untuk diisi oleh peserta didik. Ini memaksa peserta didik untuk apa? Bisa menyimpulkan. Tulis kesimpulanmu mengenai konsep kebugaran, prinsip kebugaran, dan manfaat kebugaran jasmani. Dipaksa untuk menuliskan di sini. Ini mengintegrasikan literasi menggunakan strategi infografis ini seperti ini, Bapak Ibu. Ya, jadi ternyata hampir saya kira semua mata pelajaran bisa mengintegrasikan baik itu penguatan pendidikan karakter maupun literasi. Ya, kita contohkan lagi ini. Kalau menurut Bapak Ibu, ini literasi apa? Selanjutnya, kamu lakukan jalan 10 menit. Sebelumnya, hitung dulu denyut nadimu per menit dengan meraba nadi
nadi pergelangan tangan atau nadi di leher, bagian depan samping. Setelah ditemukan denyut nadinya, hitung selama 10 detik, lalu dikalikan 6. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini literasi apa? Ada yang bisa merespon? Literasi apa Bapak Ibu? Meskipun ini di PJOK, tetapi tetap mengintegrasikan berbagai literasi, gitu. Selain ya, suaranya sangat kecil. Suaranya sangat kecil ya, jadi kurang cukup jelas, tetapi pada prinsipnya ini bisa memungkinkan untuk belajar literasi numerik seperti itu. Jadi di PJOK ada banyak literasi yang bisa diintegrasikan, termasuk literasi kinestetik Bapak Ibu, literasi kinestetik. Kalau di PJOK sangat kental bagaimana peserta didik bisa membaca ya, ada yang disebut dengan literasi kinestetik, literasi gerak. Jadi kalau di PJOK itu banyak karena memang peserta didik diminta menganalisis gerakan gitu. Maka di sana munculnya adalah literasi kinestetik. Tetapi tidak menutup kemungkinan seperti itu, belajar literasi numerik, literasi teks begitu ya. Nanti saya kira Bapak Ibu bisa nanti ke guru-guru begitu ya, mengatakan bahwa pengintegrasian literasi dan penguatan karakter itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dalam mapel-mapel, tetapi memang sangat mungkin begitu. Oke. Nah, ini tadi sudah. Kita lanjutkan lagi bagaimana dalam sebuah bahan ajar mengintegrasikan 4C Bapak Ibu. Critical thinking, creativity, communication, sama collaboration ya. Nah, ini integrasi 4C untuk keterampilan abad 21, bagaimana caranya? Di dalam penulisan bahan ajar itu bisa melalui tugas-tugas pada aktivitas pembelajaran, penugasan ya. Jadi penugasan-penugasan yang menuntut siswa untuk berpikir kritis, untuk berpikir kreatif, untuk mampu berkomunikasi lisan dan tulis, dan juga bisa berkolaborasi. Jadi di sini penugasan-penugasan itu akan membuat atau memfasilitasi peserta didik untuk bisa menerapkan atau belajar terkait dengan 4C, critical thinking, communication, creativity, sama collaboration. Kita contohkan ini. Menurut Bapak Ibu, adakah di sini aktivitas ini membuat si peserta didik memiliki critical thinking, memiliki creativity atau tidak? Kira-kira Bapak Ibu. Peserta didik itu diminta tuliskan kesulitan-kesulitan, kesalahan-kesalahan, dan bagaimana cara kamu memperbaiki. Kira-kira ada Bapak Ibu literasinya? Ada literasi, ada juga 4C-nya ya, critical thinking. Seorang yang kritis, dia mampu menemukan dari apa yang dilakukan itu apa yang sulit. Jangan sampai sebenarnya dia tidak bisa, tetapi tidak bisa mengatakan yang nggak bisanya di mana. Ada pertanyaan tidak, tapi ketika diberi pertanyaan tidak bisa menjawab, gitu ya. Artinya ini ada kekeliruan di situ. Maka kita membuat si peserta didik itu memfasilitasinya dengan cara ini seperti ini Bapak Ibu, memaksa mereka untuk menuliskan. Gitu. Menuliskan apa yang dianggap sulit ketika melakukan push up, anggap sulit sit up atau backlift gitu. Lalu juga disuruh menganalisis kesalahan yang sering dilakukannya ketika melakukan latihan-latihan tersebut, lalu cara memperbaiki kesalahannya. Nah, ketika menuliskan cara memperbaiki kesalahan, maka di sini si anak itu akan
berpikir gitu ya. Selain critical thinking juga bisa masuk di situ ada kreativitinya. Bagaimana kreativitas dia untuk mengatasi itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa menuliskan di sini kalau Bapak Ibu ingin collaboration-nya gitu. Kerjakan dengan kelompokmu misalnya. Nah, di situ artinya Anda atau Bapak Ibu mengintegrasikan collaboration, meningkatkan kemampuan atau memfasilitasi kolaborasi kerjasama begitu. Jadi melalui penugasan-penugasan itu diharapkan Bapak Ibu mampu memfasilitasi terkait critical thinking dari peserta didik, kreativitasnya gitu ya, dan kemampuan komunikasi. Itu kan kalau diminta untuk menjelaskan berarti menuliskan dan itu menjelaskan, kemampuan menjelaskan gitu. Nah, ini Bapak Ibu untuk 4C, dan ini juga saya kira dengan perintah seperti ini si peserta didik itu akan diasah ya. 4C-nya itu akan diasah. Sebagai contoh nih. Sekarang kamu bisa menilai diri sendiri apakah sudah bugar atau belum. Dan kamu juga bisa coba memperkirakan aktivitas yang mampu meningkatkan kebugaran jasmanimu. Seberapa sering latihan, seberapa berat latihannya, berapa lama setiap kali latihan, dan bentuk latihannya. Nah, ini si peserta didik diminta literasi, menuliskan, dan di sana bisa berpikir berapa kali latihannya per minggu bagi dia. Kan tadi sudah dipelajari bagaimana cara menghitung intensitas latihan gitu ya. Bagaimana cara menghitung berat latihan, bagaimana cara menghitung lama latihan, bentuk-bentuk latihan memilihnya. Ini butuh critical thinking. Itu. Jadi perintah-perintah itu membantu si peserta didik meningkatkan kemampuan 4C-nya. Nah, itu Bapak Ibu, kira-kira secara utuh tadi, secara utuh saya menjelaskannya seluruhnya di bahan ajar PJOK seperti tadi yang di PPT Bapak Ibu, mulai dari tujuan pembelajaran itu sudah mengintegrasikan PPK. Mulai dari kegiatan pendahuluan sudah mengintegrasikan PPK, literasi begitu ya. Tugas-tugas, instruksi, semua memfasilitasi si peserta didik itu mengintegrasikan baik penguatan pendidikan karakter 4C maupun satu lagi apa? Penguatan pendidikan karakter 4C dan literasi. Baik Bapak Ibu, contoh lengkapnya ini aktivitasnya Bapak Ibu. Jadi ketika ini kan ada perintah-perintah, ini aktivitas pembelajarannya. Nah, diperintahkan sebelum kamu melakukan aktivitas biasakan berdoa itu ya tadi. Ini artinya sudah mengintegrasikan. Sebelum melakukan aktivitas pengukuran komponen, harus selalu menggunakan masker. Ini diingatkan. Menggunakan masker di lingkungan, jaga jarak, cuci tangan, melakukan pemanasan sebelum aktivitas latihan. Jadi perintah-perintahnya itu full gitu ya, full dengan literasi, dengan penguatan karakter dan juga 4C. Ini bagian penugasan. Aktivitasnya juga begitu Bapak Ibu. Bentuk-bentuk aktivitas ini mempersepsikan gambar itu sudah merupakan bagian dari critical thinking. Mempersepsikan kemampuan dia melakukan ini ya, mempersepsikan gambar, kemudian melakukannya, bagaimana dia bisa mengukur denyut nadi, itu aktivitas ini critical thinking-nya muncul. Bagaimana di situ ada literasi numeriknya juga Bapak Ibu melalui aktivitas pembelajaran yang dilakukan di sini. Nah, ini sebenarnya contoh-contoh, di sini ada kalian mendeskripsikan critical thinking yang muncul. Nah, ini kontennya Bapak Ibu. Jadi setelah ini si peserta didik diberi isi materi yang bisa menguatkan pemahamannya. Itu. Jadi di sini ada literasi teks, Bapak Ibu. Nah, jadi dalam setiap penugasan, setiap proses dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran yang terakhir, nanti Bapak Ibu bisa menemukan adanya penilaian. Oke, itu. Ya, kita akan lihat ada contoh refleksinya gitu ya. Tulis kesimpulanmu. Ini tadi. Ini perintah
direfleksi, yang merefleksi siapa? Peserta didik diperintahkan untuk melakukan. Jadi kesan, jadi di sini ada juga kesan, bagaimana kesan dalam melakukan sebuah proses. Itu Bapak Ibu, kesannya seperti apa? Sama proses, senang, bosankan, tingkat kesulitannya mudah atau sulit, nah, bahan ajarnya, begitu dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, di sini juga dilengkapi dengan LKPD atau LK gitu ya Bapak Ibu, yang digunakan oleh peserta didik, dilengkapi dengan rubriknya. Itu dilengkapi dengan rubriknya. Oke, ini LK-LK-nya lengkap untuk bahkan termasuk laporan pelaksanaan program latihan di akhir. Nanti di pembelajaran 2 dan seterusnya sama, prosesnya sama, ada tujuan, ada aktivitas yang mengintegrasikan semuanya. Ada aktivitasnya ada berapa Bu? Tergantung kebutuhan. Aktivitas 1, 2, 3 dan seterusnya itu tergantung kebutuhan. Ya, jadi Bapak Ibu tidak terpaku 3 aktivitas, 2 aktivitas, bisa lebih dari itu. Jadi sampai dengan yang terpenting si peserta didik menguasai gitu. Tadi kan si peserta didik harus memiliki pengetahuan tentang komposisi tubuh. Nah, di sini diajarkan bagaimana mengetahui komposisi tubuh, bagaimana mengukur berat badan, bagaimana mengukur dia obes atau tidak begitu ya. Nah, itu. Bagaimana mengukur kelentukan. Ya, ini difasilitasi Bapak Ibu di dalam bahan ajar ini cukup lengkap sehingga ini bisa saja disebut sebagai sebuah modul. Dilengkapi dengan bagaimana cara mengukur. Nah, di akhir Bapak Ibu nanti kita akan melakukan, nah ini termasuk strategi literasi ya Bapak Ibu. Pengisian tabel-tabel itu memastikan si peserta didik belajar literasi. Juga kritis, critical thinking. Nah, selanjutnya ini untuk di terakhir mungkin Bapak Ibu bisa melihat setelah aktivitas 10 ada refleksi yang bisa dilakukan seperti tadi biar mudah. Ini memaksa siswa untuk mengkritisi. Nah, ini kooperatifnya juga ditelusuri apakah mereka kooperatif atau tidak. Lalu baru di sini ada evaluasi. Itu Bapak Ibu. Nah, evaluasinya tadi sangat dimungkinkan Bapak Ibu melakukan semuanya itu dilakukan oleh peserta didik, baik penilaian sikap, pengetahuan gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menugaskan untuk pengetahuan digunakan di buku, itu boleh. Kalau bukunya memang sudah dibagikan ya. Kalau belum, Bapak Ibu wajib menuliskan di sini. Nah, dilengkapi dengan tugas kelompok. Jangan lupa Bapak Ibu nanti di setiap itu harus ada kunci jawaban ya. Nah, ini di terakhir. Nah, ini ada soal-soal lalu dilengkapi dengan kunci jawaban. Nah, ini kunci jawaban untuk bisa membantu peserta didik membahas. Kok jawaban saya salah? Bagaimana ya? Nah, di pembahasan ini harus lengkap. Kenapa jawabannya A? Kenapa jawabannya B? Kenapa tidak C? Itu. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada, ini masih cukup waktu banyak mungkin untuk berdiskusi. Ya, ini bahan ajar secara utuh Bapak Ibu mungkin nanti sudah di-share ya oleh teman-teman dari direktorat. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kita memfasilitasi peserta didik untuk bisa membuat program latihan kebugaran jasmaninya sendiri. Dan ini sangat mungkin dikerjakan oleh anak SMP siswa kelas 7. Karena sudah diajarkan bagaimana cara menghitung, baik itu intensitas, waktu, maupun tipe, memilih tipe dari olahraga, gitu. Sehingga setiap siswa bisa membuat program latihannya sendiri. Nah, ini di dalam evaluasi juga karena di sana ada pengukuran dari prinsip-prinsip prinsip-prinsip memperoleh kebugaran jasmani, maka soal-soalnya pun diarahkan untuk mengetahui apakah tujuan dari bahan ajar itu sudah tercapai atau belum. Nah, ini saya kira Bapak Ibu perbanyak kita diskusi, mudah-mudahan nanti akan lebih
lebih menarik begitu. Mungkin pengalaman Bapak Ibu membuat bahan ajar di daerah seperti apa begitu yang sudah dikerjakan, bisa di-sharing dengan teman-teman yang lain. Apakah mungkin Bapak Ibu juga sudah lebih kreatif lagi, LK yang dibuat sudah dilengkapi dengan infografis begitu ya. Coba begitu. Barangkali begitu Mbak Sri Sumarni, biar waktunya cukup untuk melakukan diskusi. Ya, sambil baik. Ya. Baik Bu Win. Sebentar. Terdengar suara saya nggak Bu Win? Ya, terdengar Mbak Sri, cukup jelas. Ya, terima kasih Ibu Dr. Sri Winarni atas sharingnya dan menguatkan kita tentang bahan ajar untuk mapel PJOK. Bapak dan Ibu sekalian, diberi kesempatan untuk kita bisa diskusi. Bapak Ibu silakan sharing bagaimana pembelajaran yang dilakukan untuk mapel PJOK ini supaya kita semua tahu memang kabupaten kita memang luar biasa beragam, walaupun di Papua Barat dengan di Maluku agak sama, tetapi mungkin karakteristiknya memang pasti tidak sama gitu. Mohon izin bagi Bapak dan Ibu yang ingin sharing, silakan bisa raise hand atau di unmute layar komputernya, supaya kami bisa mendengar sharing dari Bapak dan Ibu. Mohon izin Bu Win, karena memang di wilayah Papua Barat dan Maluku sudah masuk waktu zuhur. Oh jadi iya. Memang Baik. chatroom itu sudah ada yang izin dari Kabupaten Sorong, ada Kaimana, itu sudah mulai masuk waktu zuhur. Sebagian Bapak dan Ibu yang beragam Muslim, izin sebentar untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Iya, baik. Bapak dan Ibu yang lain, silakan jika ada yang ingin menyampaikan, silakan di unmute saja. Jika belum ada, mungkin Bapak Ibu masih mengeksplor lagi apa yang sudah disajikan. Ada yang mau ingin? Invalid meeting ID. Iya, ada Kak? Apa itu? Yang Itu bukan apa? Apa itu? Saya coba masuk tapi tidak bisa Bapak Ibu. Apa itu? Rizka sudah masuk. Apa? Rizka itu tuh, Rizka itu. Oh. Ya, absen loh. Hari kedua. Belum ya? Belum, sepertinya Mau belum operasi. ada. Oke. Ini penularin loh. Oke, belum ada. Baik, Bapak Ibu, yang perlu ditekankan lagi mungkin ya, ketika kita membuat bahan ajar, itu harus mampu membuat si peserta didik itu benar-benar belajar dengan apa yang ada di bahan ajar itu. Gitu. Kalau terlalu minimalis gitu ya, terlalu minimalis juga agak sulit gitu. Nah, itu mungkin LK, biasanya LK itu minimalis. Karena LK bersifat isinya tadi, kalau LK kan karakteristiknya penugasan ya Bapak Ibu, banyak melakukan penugasan. Nah, penugasan-penugasan ini yang dianggap sebagai bahan ajar. Namun ketika kita ingin memberikan apalagi itu sebuah materi baru gitu ya, materi yang belum, kalau kita analisis diagnosis bahwa diagnosisnya kemampuan peserta didik itu belum cukup untuk materi itu, prasyaratnya belum terpenuhi, maka bahan ajar itu mestinya sudah di dalamnya juga berisi kontennya itu materi-materi yang mampu membuat si peserta didik itu memiliki pengetahuan tentang kompetensi tersebut yang belum dikuasai gitu. Jadi memang bahan ajar itu enggak serta-merta saya ingin buat kebugaran, udah materi kebugaran yang dilakukan cukup latihan-latihannya saja tanpa kita tidak tahu bagaimana sebenarnya si peserta didik itu tahu tidak, sudah tahu belum kenapa dia harus melatih kebugaran jasmaninya, kenapa dia harus membuat program kebugaran jasmani dengan benar, ya kan?
Kenapa harus ada hitung-hitungannya? Itu penting sekali dihitung. Jadi analisis diagnosis, apakah si peserta didik sudah mengerti belum sih kebugaran jasmani itu apa? Gitu. Sehingga ketika kita tahu bahwa si peserta didik itu secara konsep kebugaran belum paham, maka di dalam penuangan bahan ajar isinya kita harus memberikan cukup pengetahuan tentang apa itu kebugaran jasmani, bagaimana fungsinya, apa manfaatnya, bagaimana prinsipnya, begitu ya. Ya, ini yang mesti kita eksplor lagi ketika kita membuat sebuah bahan ajar. Ya, jadi bedakan ketika kita membuat bahan ajar bentuknya modul dengan LK, tentu Bapak Ibu akan lebih sulit ketika membuat modul, karena kalau LK lebih ke penugasan, kalau modul sudah di dalamnya ada lengkap dengan materi, bahkan juga bagaimana mengukur ketercapaian peserta didik itu, mengukur aku sudah bisa atau belum. Nah, itu harus sudah ada juga di bahan ajar itu. Sehingga kenapa ada soal-soal atau latihan-latihan, ada penilaian formatif gitu, yang dilengkapi apa Bapak Ibu? Kunci jawaban dan pembahasannya. Itulah gunanya kenapa ada kunci jawaban dan pembahasannya, supaya peserta didik ini mengerti kalau saya menjawab keliru atau salah, kenapa salah gitu? Jawaban yang benar apa? Kenapa itu benar? Kenapa punya saya salah? Nah, itu penting Bapak Ibu. Nah, ini tadi kalau di kelas sebelumnya, di kelas sebelah, tadi sudah ada yang bertanya, Bu, kalau ini untuk peserta didik, kenapa ada kunci jawabannya? Gitu kan? Iya, karena ini modul itu bahan ajar untuk menguatkan pemahaman peserta didik, gitu Bapak Ibu. Ya, prinsipnya itu. Ya, lalu ada lahir berkembang pertanyaan. Nanti kalau kita melakukan penilaian sumatif, misalnya melakukan penilaian sumatif, lalu apakah soal-soal yang ada di bahan ajar bisa digunakan untuk melakukan penilaian sumatif, misalnya? Ya, Bapak Ibu bisa atau tidak kira-kira? Bisa ya, bisa. Tetapi jangan persis sama persis. Bapak Ibu melakukan dioplos gitu ya, diatur lagi. Supaya apa? Supaya si peserta didik itu enggak hafalan. Bukan hafalan, tapi benar-benar memahami konsepnya. Itu yang kalau kita pengen tahu pembelajaran bahan ajar kita itu bermakna atau tidak, di situ Bapak Ibu harus menggunakan soal-soal itu yang diacak gitu. Jangan sama persis seperti yang ada di bahan ajar, tapi ketika kita menggunakannya untuk tes lagi diacak supaya kita tahu bahwa pembelajaran menggunakan bahan atau modul bahan ajar atau modul itu sungguh bermakna bagi peserta didik gitu. Nah, ini kunci-kunci bagaimana kita tahu bahwa bahan ajar kita itu bermakna bagi peserta didik atau tidak. Nah, ini sekedar tambahan ya Bapak Ibu, ketika menuliskan bahan ajar memang sedikit lebih berat, lebih rumit. Kenapa? Karena isinya harus lengkap. Isinya harus lengkap sebagai pengganti kehadiran guru dan menguatkan pemahaman dari peserta didik itu di situ. Nah, jadi bahkan di aktivitas akhir ini kita memberikan sebuah semacam materi tambahan gitu ya. Ini kayak kalau di itu namanya materi apa, pengayaan ya Mbak Sri. Ada materi pengayaan gitu. Bisa dimasukkan materi pengayaan dalam sebuah bahan ajar gitu. Karena apa? Sangat mungkin si peserta didik itu ada yang pengetahuannya terkait dengan kebugaran jasmani sudah cukup lihai, tetapi dia belum paham betul dengan bagaimana membentuk tubuh gitu. Kebugaran paham, tetapi dia nggak ngerti. Nah, ini dijadikan sebagai pengayaan bagi peserta didik bahannya gitu. Jadi akhirnya modul itu memang lengkap, kayak buku yang bisa menggantikan guru ketika siswa sudah full, sudah mengerti semua, lalu dia ingin dapat yang lain, kita sudah sediakan. Nah, ini itu Bapak Ibu. Kira-kira ini tambahannya dari penjelasan mengenai
bahan ajar yang sedikit banyak ini lebih mirip dengan modul gitu karena isinya sangat lengkap. Monggo Mbak Sri. Baik, Mungkin Bu yang Win. ya. Ya, baik Bu Win. Terima kasih penguatannya. Ya, baik Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang ingin sharing saat ini? Oh, ada yang raise hand dari Kota Sorong. Bapak Aksamina Sapulete atau Ibu Aksamina Sapulete? Ya, silakan Ibu atau Bapak Sapulete dari Kota Sorong. Di-unmute ya, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Sapulete dari Kota Sorong. Silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak yang dijelaskan Ibu, sangat menarik. Sangat-sangat menarik, saya sangat berterima kasih. Karena kita bisa menggunakan itu ketika kita bertemu dengan Dewan Guru nanti untuk bagaimana menyampaikan proses pembelajaran tadi. Yang menarik di sini ketika mengakhiri acara ini, ada yang disampaikan ketika anak-anak itu tidak bisa melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan permintaan dari apa yang disampaikan, maka mereka harus pengayaan. Jadi begini Ibu, ada soal-soal pengayaan. Mungkin kita sama-sama paham bahwa ketika pengayaan itu, yaitu apabila anak-anak sudah mencapai nilai yang sangat baik, mungkin ingin untuk memperbaiki menjadi 10, 9 bisa kita pengayaan. Sementara remedial itu kalau mereka mendapat nilai di bawah itu. Nah, bagaimana dengan apa yang Ibu sampaikan dengan proses pengayaan tadi, dengan gerakan-gerakan tambahan itu, apa kita masuk tetap di pengayaan, atau kita kembalikan ke remedial dulu, sesudah remedial mereka lakukan, kalau masih kurang paham tetap remedial, baru sudah mendapat nilai yang terbaik, baru kita masukkan dia ke pengayaan. Saya minta petunjuk supaya saya bisa menyampaikan kepada Dewan Guru yang nanti melakukan apa yang Ibu sampaikan. Saya berterima kasih banyak bahwa Ibu memberikan masukan yang sangat baik. Saya sebagai pengawas, untuk ketika saya menyampaikan hal ini kepada Dewan Guru, saya rasa mungkin apalagi ketika kita sudah tidak dengan daring atau laring, tapi kita sudah tatap muka, saya rasa menarik sekali. Karena dengan gerakan-gerakan ini, dengan nilai-nilai tambah ini, maka mereka akan mampu melaksanakan dengan terbaik. Kita doakan bersama supaya virus corona ini tetap Amin. cepat selesai dan kita bisa tatap muka. Terima kasih banyak Ibu Widya Suara. Salam sehat dari Kota Sorong. Ya, terima kasih Sama-sama, Ibu Bu Sapulete Aksamina. dari Kota Sorong. Semoga tetap sehat, tetap bugar jasmani, baik Bapak Ibu semuanya guru dengan siswa. Silakan Ibu Dr. Sri Winarti untuk memberikan penguatan. Terima kasih Bu Sri. Bu Sapulete, terima kasih responnya. Senang sekali bisa Ya, belajar. senang sekali. Terima kasih. Ya, baik. Ibu Sapulete, mari kita samakan persepsi ya. Nah, Ya. ini terkait dengan remedial dan pengayaan. Ibu tadi Ya. sudah sampaikan kalau remedial adalah untuk siswa yang belum menguasai KKM. Ya. Belum KKM ya. Tadi yang saya sampaikan. Belum lengkap. Nah, yang saya sampaikan ini adalah pengayaan tadi bagi peserta didik yang sudah melewati KKM. Jadi kita fasilitasi juga materi lebih gitu Bu di dalam bahan ajar. Tapi bukan harus semua peserta didik harus melakukan ini. Ini pengetahuan tambahan tambahan bagi peserta didik yang memang membutuhkan, bahkan bagi anak yang studi remedial dia boleh membaca ini gitu ya, boleh membaca ini. Nah, tetapi remedial itu adalah bagi peserta didik yang tadi tidak menguasai, gitu, belum menguasai pengetahuan atau keterampilan. Ya, belum tuntas lah, ya betul. Nah, belum tuntas, maka diminta untuk mengulang. Jadi di soal-soal Ibu, di soal-soal itu nanti akan ada perintah jika ya kan di sini Bapak Ibu kalau nilaimu kurang atau berapa berarti Anda harus kembali ke jadi harus boleh. Di sini ada perintahnya. Jika kamu bisa menjawab benar lebih dari 80%, maka rekomendasi lanjut ke materi berikutnya. Namun jika masih kurang dari 80% dari jumlah soal, disarankan untuk mengulang pembelajaran. Jadi ini perintahnya Bapak Ibu. Kapan dia harus remedial, kapan dia harus
melanjutkan ke materi berikutnya. Ya. Sekali lagi, bahan yang tadi saya jelaskan sebagai bahan pengayaan ini tentu bagi peserta didik tidak ada salahnya membaca ini, begitu. Tidak ada salahnya Ya, sebagai boleh. pengayaan. Begitu, Ibu Sapuleta? Iya, terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Tetap semangat. Semangat. Bu Ya. Sri. Masih di